Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dugaan korupsi proyek fiktif, penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tangerang geledah kantor PT ASM. Zaman lagi susah dan daya beli masyarakat berkurang, Pemprov Banten justru potong anggaran BPJS warga miskin. Petugas Damkar Lebak bantu pedagang ambil balon yang tersangkut di pohon. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menggeledah salah satu kantor milik PT ASM di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi. Kasus dugaan korupsi ini bermula saat PT Angkasa Pura II Kargo atau APK yang merupakan BUMN bergerak pengiriman barang seolah-olah mendapatkan pekerjaan pengiriman barang dari PT HK. Kemudian PT APK menunjuk vendor atas nama PT ASM untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun pekerjaan tersebut diduga tidak pernah ada alias fiktif sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 8 miliar rupiah. Sementara itu dari hasil penggeledahan tim penyidik mengamankan dan menyita sejumlah bukti-bukti dokumen perusahaan. Kegiatan penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan oleh PT Angkasa Pura Kargo PT AP tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang menyebabkan kerugian negara. Kemudian dalam penggeledahan tersebut penyidik telah melakukan menyita terhadap beberapa dokumen. Sejauh ini penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tangerang masih menyelidiki dan belum menetapkan tersangka. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Polres Tangerang Selatan membongkar pabrik pembuatan narkotika jenis tembakau sintetis. Pengungkapan ini bermula dari penangkapan 2 tersangka berinisial AS dan FF di Gading Serpong, Tangerang Selatan. Polisi menyita 64 gram tembakau sintetis. Kemudian polisi kembali bergerak ke wilayah Cianjur, Jawa Barat dan kembali menangkap 4 tersangka lainnya dengan barang bukti 2,8 kg sinte. Tidak berhenti di situ, polisi kembali mengejar pelaku lainnya yang bersembunyi di Sleman, Jawa Tengah dan menangkap 3 tersangka. Dari keterangan ketiga tersangka inilah, polisi mendapatkan informasi keberadaan pabrik pembuatan tembakau sintetis di salah satu apartemen di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi ini, polisi menemukan barang bukti berupa bahan baku pembuatan tembakau sintetis. Saat ini polisi sudah menangkap 9 tersangka yang merupakan satu jaringan. Nilai total barang bukti yang disita sebanyak 21 kg tembakau sintetis. Para tersangka mendapatkan bahan baku langsung dari Cina yang dikirimkan melalui bandara. Permulaan kami mengamankan ke-9 tersangka tersebut. Yang pertama kami mengamankan 2 orang dengan TKP di Serpong, Gading Serpong. Kami amankan 2 orang dengan barang bukti kurang lebih 64 gram. Kemudian kami kembangkan lagi. Kita amankan 4 orang lagi di daerah Cianjur Puncak dengan barang bukti kurang lebih 2 kilo 800 gram. Kemudian dari situ kami
gali lagi, kita kembangkan lagi, kita gali lagi, kita akhirnya mendapatkan dengan 3 orang yang kita amankan di daerah Sleman. Setelah hasil interogasi kita amankan dari Sleman, kita temukan pabrik di daerah Cikarang, tepatnya di daerah apartemen Holuk ya, Holuk. Dari situ kita amankan bahan-bahan baku pembuat tembakau sintetis. Saat ini polisi masih mengejar 2 tersangka lainnya berinisial SB dan SD yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang yang berperan dalam proses pemesanan bahan baku sintetis langsung dari Cina. Sementara itu, para tersangka dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal seumur hidup hingga hukuman mati. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Polda Banten membongkar dugaan penipuan penjualan tanah kafling yang dilakukan pihak pengembang perumahan. Pelaku berinisial AM sempat beberapa kali mangkir saat akan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, AM sempat kabur ke Timur Tengah. Pelaku akhirnya ditangkap saat kembali ke tanah air. AM selaku pemilik tanah dan developer kafling Istana Mulia di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, awalnya mempromosikan master plan tanah untuk dijadikan kafling sejak 2017 seluas lebih dari 3 hektar. Namun para pembeli yang telah mengangsur tidak kunjung diberikan lahannya. Para korban merasa tertipu saat melihat ke lokasi tanah yang dijanjikan masih berbentuk hutan dan kebun. Tanah kafling tersebut dijual dengan harga Rp150.000 per meter persegi. Diperkirakan total kerugian korban mencapai miliaran rupiah. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang juga menjadi korban penipuan ini untuk segera melapor kepada Polda Banten untuk memberikan keterangan sebagai saksi agar proses perkara dapat diselesaikan dengan cepat. Masyarakat merasa tertipu setelah ada warga atau masyarakat yang sudah melakukan pembayaran dan melakukan pelunasan, ternyata kaflingnya tidak ada. Ya, kaflingnya tidak ada, bentuk kaflingnya pun tidak ada, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Demikian. Lalu ini letaknya di mana kafling? Untuk lokasi kafling ini ada di Kecamatan Cinangka, tepatnya ada di antara desa Cinangka dan Bulakan. Ya. Ada dugaan pelaku lain, Pak? Untuk sementara, berdasarkan hasil pemeriksaan, kita sudah amankan 1 tersangka. Ini yang menjadi OP-nya, otak pelakunya. Demikian. Akibat perbuatannya, AM dijerat dengan pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Pelaku juga diminta untuk mengganti kerugian korban. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.